Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa. Hari ini di mata kuliah konservasi lingkungan dan manajemen kebencanaan, kita akan membahas terkait dengan bencana, risiko, ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Kita akan membahas terkait dengan keempat hal ini. Baik, kita mulai yang pertama. Ini ada bencana ya. Bencana sendiri ini diartikan sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun faktor manusia ya. Ada 3 faktor penyebabnya. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, atau dampak psikologis yang kena ke masyarakatnya. Nah, sementara bencana ini juga itu punya definisi yang berbeda-beda ya, tergantung dari perspektifnya. Ini saya coba singkat ya, saya coba buat akronim dengan akronim BPAS ya. B-nya sendiri ini merupakan perspektif budaya, ya. Kemudian E ini perspektif ekologi, kemudian P perspektif psikologi, kemudian A ini agama, dan S adalah perspektif sosiologi. BPAS budaya, ekologi, psikologi, agama, sosiologi. Lantas bencana itu seperti apa sih menurut perspektif ini ya? Kita mulai yang pertama dari budaya. Menurut perspektif budaya ya, bahwa suatu bencana itu dibagi menjadi 2 ya. Ada dari sisi kacamata budaya tradisional dan budaya modern. Bagi masyarakat tradisional, bagi budaya tradisional ini bencana adalah bentuk penghakiman Tuhan atas manusia yang ingkar ya. Sementara kalau bagi masyarakat modern, bencana ini didefinisikan sebagai memang sudah bagian dari kehidupan ya yang tidak bisa dihindari. Memang sudah berjalan beriringan seperti itu. Nah, upaya pengelolaannya ini juga berbeda-beda ya, tergantung dari budayanya. Makanya untuk memverifikasi upaya pengelolaannya, untuk memvalidasinya, itu perlu ada kajian budaya atau kajian dari ilmu-ilmu lain ya untuk memvalidasi bahwa budaya untuk pengelolaan bencana juga sejalan dengan ilmu atau terkait dengan konsep-konsep penanggulangan risiko dari bencana. Sebagai contoh ini ya, ada bangunan rumah dari suku orang Baduy, dari masyarakat tradisional, dari budaya tradisional seperti itu. Ini mereka memang membangun bangunan seperti ini itu memang sudah sudah menjadi aturan baku seperti itu, sudah menjadi kebudayaan bagi mereka. Nah, namun dari sisi dari sisi penanggulangan bencana ini kan memiliki manfaat yang besar ya, terutama untuk pencegahan atau mitigasi bencana gempa, karena bangunan yang ini itu lebih tahan gempa, karena yang pertama ini ya, dengan konstruksi rumah panggung seperti ini, itu kan dari bangunan itu sendiri itu ada jarak ya, tidak langsung kontak ke permukaan tanah, sehingga saat ada terjadi getaran gempa, itu getaran gempa tidak langsung merusak ke ke rumahnya, bangunan rumahnya, tapi diredam terlebih dahulu oleh panggung ini, ya, kemudian baru kontak ke bangunannya. Nah, ternyata teknologi seperti ini ya, atau budaya seperti ini, itu memang sudah diaplikasikan oleh masyarakat modern dalam bentuk arsitektur seperti ini ya, arsitektur rumah tahan gempa. Jadi oleh masyarakat modern, teknologi seperti ini memang sudah diverifikasi ya keberhasilannya untuk mencegah kerusakan dari gempa. Seperti kita lihat di sini, dari bangunannya sendiri ini memang didesain mempunyai jarak antara bangunan dengan permukaan tanahnya ya, diberi teknologi. Bisa berupa pegas ataupun tiang atau mungkin bola-bola peluru seperti itu dan lain sebagainya, itu memang dikembalikan ke konstruksi masing-masing. Namun yang menjadi konsep di sini adalah bahwa budaya masyarakat modern juga sudah mulai punya teknologi yang mirip dengan masyarakat tradisional. Selanjutnya, ini dari perspektif ekologi, bencana sendiri ini memang dipandang sebuah bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak sesuai dengan prinsip ekologi ya. Jadi ketika manusia tidak melakukan prinsip-prinsip ekologi, tidak melaksanakan prinsip-prinsip ekologi atau tidak menghargai lingkungan seperti itu, ini akan timbul bencana seperti itu. Nah, penanggulangan bencananya juga ini seputar ekologi semua ya. Yang pertama contohnya melindungi sistem kehidupan ya, melindungi ekosistemnya. Kemudian melestarikan keanekaragaman hayati,
meningkatkan integrasi ekosistem, pengembangan rehabilitasi ekosistem yang rusak ya, diperbaiki kembali gitu ekosistem yang rusaknya. Dan yang terakhir menerapkan strategi preventif dan adaptif untuk merespon perubahan lingkungan global. Kenapa? Karena lingkungan sendiri itu bisa dipengaruhi oleh dari lingkungan global ya. Lingkungan suatu wilayah itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan global. Makanya perubahan-perubahan lingkungan global ini sebelum kena ke suatu wilayah itu setidaknya harus bisa memiliki strategi preventif dan adaptif ya ketika terjadi adanya perubahan lingkungan global. Kemudian perspektif selanjutnya ini dari perspektif psikologi ya. Kalau dari psikologi, bencana ini didasarkan pada perasaan, pada kejadian yang mengancam atau keberlangsungan makhluk hidup. Jadi yang menjadi dasarnya itu perasaannya ya, apa yang dirasakan oleh manusianya. Dan dinamika perasaan ini ada beberapa tahapan, ada beberapa fase ya. Ada fase prabencana, kita bisa lihat di di gambar ini berikut. Pada fase sebelum terjadi bencana ini kita kita sebut sebagai titik awal ya, titik awal perasaan. Ini merupakan emosional high, maksudnya adalah perasaannya yang sedang bahagia, paling bahagia seperti itu. Sementara yang emosional low ini dikategorikan sebagai perasaan di mana dia sedang down-nya sedang rendah, sedang sedih, sedang galau seperti itu. Nah, pada fase prabencana ya atau sebelum terjadi bencana ini kita asumsikan sebagai kondisi yang normal ya dari segi perasaannya. Kemudian pada saat terjadinya bencana ya atau impact di sini, ini kan dari segi perasaan kan menurun ya karena ada ketakutan ya, rasa trauma, cemas ya seperti itu. Kemudian kaget dan lain sebagainya, sedih mungkin bahkan ya bisa karena kan kehilangan barang-barang atau misalkan kehilangan orang yang dia cintai ya. Nah, kemudian masuk fase selanjutnya ini ada yang namanya fase honeymoon ya atau fase bulan madu ya. Di mana kenapa disebut fase bulan madu? Karena ini posisi perasaan kita tuh sedang tinggi-tingginya ya, sedang bahagia-bahagianya ya. Makanya ini didefinisikan sebagai fase honeymoon. Nah, fase honeymoon ini atau fase bulan madu ini itu kenapa terjadi peningkatan dari segi perasaan karena pada fase ini itu biasanya bantuan-bantuan mulai banyak berdatangan ya, baik moral maupun material. Makanya dari segi perasaan kan akan menaik kembali ya, yang awalnya sedih seperti itu. Kemudian kembali ke kebahagiaan lagi ya, optimis dan lain sebagainya. Kemudian fase selanjutnya ini ada fase dilusi ya. Dilusi ini fase di mana dari para korban ini mulai teringat kembali, kemudian ada trauma, mungkin ada kesedihan ya, teringat kembali perasaan kehilangannya ya, rasa ketakutan, rasa ketidakpercayaan diri, rasa tidak bisa move on seperti itu ya. Maka di sini dari segi perasaan juga kan turun kembali. Kemudian setelah fase selanjutnya adalah fase rekonstruksi ya, di mana ini adalah fase di mana perasaannya tuh kembali ke keadaan semulanya ya, atau kan lebih baik lagi ya. Di mana fase rekonstruksi ini adalah fase di mana korban tersebut atau korban bencana itu mulai menata kembali kehidupannya ya, mulai bisa melakukan kehidupan secara normal seperti itu. Makanya upaya penanggulangannya juga ya, pada prinsip psikologi itu tidak hanya menekankan pada ilmu waspada bencana ya atau ilmu tanggap darurat bencana, tapi juga ke terapi terhadap pasca bencana karena selain juga dari perlu kewaspadaan, tapi juga perlu ada perbaikan dari segi psikologinya ya, dari segi perasaannya. Makanya di sini diperlukan juga terapi pasca bencana. Selanjutnya dari perspektif agama, bencana ini adalah dikembalikan, definisinya itu dikembalikan ke kitab sucinya dari masing-masing agama ya. Sebagai contoh untuk agama Buddha, ini bencana ini muncul karena adanya hubungan sebab akibat antara manusia dan alamnya yang saling berkaitan membentuk keseimbangan. Karena kan kalau di ajaran agama Buddha ya, sepengetahuan saya itu adalah ada yang namanya konsep keseimbangan ya, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk seperti itu. Makanya ketika ini ada bencana ya, memang ini merupakan hubungan sebab akibat ya. Kemudian perspektif selanjutnya ini dari agama Islam dan Kristen, ini merupakan agama samawi ya, atau agama profetik seperti itu. Sama-sama berpandangan bahwa bencana adalah disebabkan oleh perbuatan manusia ya. Dan upaya pengelolaannya itu sendiri dalam perspektif agama itu akan dikembalikan ke
kitab sucinya masing-masing atau aturan-aturan agamanya masing-masing. Seperti apa sih penanggulangannya seperti itu ya. Kemudian perspektif terakhir ini adalah perspektif sosiologi ya. Bencana juga dalam perspektif sosiologi itu ada perbedaannya. Kalau dari perspektif sosiologi, suatu bencana itu dikembalikan ke komunitas sosialnya ya, dalam menilai suatu kejadian. Karena pada suatu kejadian itu bisa dikatakan bencana oleh kelompok masyarakat tertentu ya, tapi bagi kelompok masyarakat lainnya itu merupakan hal yang biasa saja ya, yang sudah sering terjadi, yang memang bukan merupakan potensi bencana sosial terutama ya. Misalkan perkelahian ya, konflik sosial dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk bencana sosial dari perspektif sosiologi. Sebagai contoh, masyarakat pesisir misalkan dalam berkomunikasi ya satu sama lain itu kan mereka cenderung dengan dengan suara yang lebih tinggi ya, dengan suara yang lebih keras karena memang dari lingkungannya sendiri ya, mereka kan ini ya dengan lebih sulit ya untuk berkomunikasi pelan-pelan karena kan ada suara deburan ombak dan lain sebagainya ya. Makanya mereka untuk berkomunikasi cenderung lebih keras ya suaranya dibandingkan dengan misalkan masyarakat di perkotaan ya yang dengan padat penduduk itu kan cara mereka bersosialisasi, cara mereka berkomunikasi itu kan cenderung lebih rendah ya nada bicaranya atau suaranya ya. Nah, bagi masyarakat perkotaan ya, kalau ada orang yang berbicara yang sangat keras seperti itu, berbicara keras-keras, ngobrol dengan nada yang keras seperti itu kan akan dipandang suatu potensi untuk terjadi bencana sosial ya, bisa terjadi konflik dan sebagainya. Tapi bagi masyarakat yang memang sudah biasa ya, sudah biasa berkomunikasi dengan cara seperti itu kan memang memandang ya itu bukan bencana ya, itu memang tidak punya potensi bencana, itu memang kehidupan kami sehari-hari ya seperti ini, seperti itu ya. Dan upaya mitigasinya ini perlu pemahaman perlu pemahaman terhadap sosiologi bencananya ya, perlu pemahaman secara aspek sosiologi masyarakatnya supaya metode penanggulangan bencana itu akan sesuai ke masyarakatnya masing-masing. Berikut merupakan perubahan pemahaman masyarakat ya terhadap risiko bencana, terhadap bencana. Ada fase masyarakat pramodernisasi ya, atau fase masyarakat yang belum mengenal ya teknologi-teknologi seperti itu. Kemudian fase kedua ini ada fase masyarakat industri, di mana fase ini sudah mulai adanya teknologi ya, sudah mulai mengenal industri seperti itu. Dan fase selanjutnya adalah fase masyarakat modern. Nah, dari ketiga fase ini juga ada perubahan cara pandang ya dalam memandang suatu risiko bencana. Ini ada dari asal-usul risikonya juga berbeda ya cara pandangnya, kemudian bencana sebagai bagian dari fungsi kehidupan berbeda-beda, lingkup kerusakan bencananya berbeda. Teman-teman bisa baca dari sini ya. Saya ambil contoh dari letak tanggung jawabnya misalkan ya. Kalau masyarakat pramodernisasi ini memandang bahwa ketika suatu bencana itu tidak ada letak pertanggungjawaban dari manusianya ya, karena memang suatu bencana dipandang memang sudah takdir dari Tuhan ya, sudah kekuatan dari Tuhan saja, kita hanya menerima saja seperti itu. Sementara bagi masyarakat industri ya, pada fase masyarakat industri, suatu bencana itu memang ada tanggung jawab dari manusia itu sendiri ya, tergantung dari kesepakatan antar pemangku kepentingan atau antar masyarakat di wilayahnya itu sendiri. Kemudian pada masyarakat modern, letak tanggung jawab juga antara ada dan tiada ya, tergantung dari tingkat kerusakan yang timbul dari bencana tersebut. Jadi diukur terlebih dahulu seperti itu. Apakah memang bencana tersebut timbul karena aktivitas manusia atau bukan seperti itu ya. Ini merupakan fase pemahaman fase perkembangan dari pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan konsep risiko, ancaman, kerentanan, dan kapasitas karena ketiga konsep ini saling berkaitan dalam bencana ya. Bencana sendiri memang adalah suatu kejadian yang menyebabkan kematian atau kerusakan baik itu lingkungan maupun kerusakan di psikologi manusianya itu sendiri. Nah, sementara kejadian yang tidak menimbulkan kematian, kerusakan dan sebagainya ini belum bisa dikategorikan sebagai bencana ya. Tapi kategorinya itu sebagai ancaman atau bahaya ya, masih berupa ancaman atau bahaya. Makanya dalam bencana itu sendiri ini ada 4 konsep atau 4 terminologi yang saling berkaitan ya. Ada risiko, ada hazard atau ancaman atau bahaya. Kemudian ada kerentanan, ya, rentannya seseorang atau suatu wilayah, dan ada juga kapasitas ya, atau daya kemampuan dia untuk menghadapi bencananya. Ini merupakan 4 terminologi yang saling berkaitan ya dalam manajemen bencana. Kita mulai dari risiko. Risiko sendiri ini merupakan potensi kerugian yang dapat timbul ya
Akibat bencana pada suatu kawasan ini potensinya tuh bisa kematian, luka, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau hilangnya harta benda, dan gangguan kegiatan masyarakat. Jadi kalau resiko ini sederhananya adalah potensi yang mungkin muncul ya jika terjadi bencana seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ada hazard, yaitu ancaman atau bahaya. Adalah kondisi atau kejadian yang membahayakan ya, sehingga mengancam nyawa seseorang atau mengancam bisa terjadi kerusakan seperti itu. Ini merupakan potensi bahaya lah seperti itu. Nah, kalau ancaman ini dibagi kembali ya, dibagi kembali ini berdasarkan sumber terjadinya. Ada bencana alam atau natural hazard, maksudnya adalah ancaman alam, natural hazard. Ini diakibatkan oleh fenomena alam. Contohnya ada fenomena meteorologi, ada fenomena geologi, contohnya adalah gempa seperti itu. Ini merupakan fenomena alam yang memang terjadi karena faktor alam seperti itu. Atau biologi ya, diakibatkan oleh misalkan oleh virus, bakteri ya. Penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus, bakteri, pandemi misalkan. Ini kan merupakan bencana alam atau ancaman alam yang disebabkan oleh faktor biologi. Kemudian yang kedua, man-made hazard atau ancaman yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, akibat kelalaian manusia. Contohnya ada pembuangan limbah ya, di mana limbah ini bisa mencemari lingkungan ya, mencemari polusi udara ya, mencemari udara seperti itu. Atau perang misalkan. Kemudian yang ketiga adalah ancaman sosial ya. Ini dapat berupa tindakan manusia yang tidak memperhatikan aspek sosial masyarakat. Kalau ini secara umumnya ya, kalau ini terkait dengan aspek sosialnya. Nah, selain dari sumber terjadinya, ancaman juga bisa dibedakan ya berdasarkan tingkatannya. Ada bahaya atau ancaman utama atau ancaman primer ya, yang pertama kali muncul seperti itu, yang utamanya ada gempa bumi, tsunami, dan ada yang namanya bahaya lanjutan atau ancaman lanjutannya ya. Contohnya ini ya, kebakaran akibat korsleting listrik karena gempa ya. Kalau bahaya utamanya kan gempa ya, sementara bahaya lanjutannya ini adalah kebakaran ya, karena korsleting listrik. Kemudian contohnya longsor yang timbul setelah terjadi gempa ya, di mana gempa ini merupakan bahaya utama dan longsor ini merupakan bahaya lanjutannya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan kerentanan. Kerentanan ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam mengurangi dampak kerusakan atau ancaman bahayanya ya. Jadi semakin tinggi kerentanan itu semakin rusak ya, semakin dampak rusaknya itu semakin tinggi seperti itu. Nah, kerentanan ini dikelompokkan dari beberapa jenis. Nah, menjadi beberapa jenis, ada kerentanan dari fisikal atau fisik ya, kerentanan fisik ini berupa rentannya infrastruktur, jalan, jembatan, bangunan dan lain sebagainya. Kemudian kerentanan dari sisi sosiologi, dari sisi masyarakatnya ya, atau organisasi masyarakatnya. Kemudian kerentanan dari segi ekonomi ya, dilihat dari perekonomiannya, kemudian tingkat ekonominya seperti itu ya. Atau kondisi perekonomian yang terancam oleh dampak dari ancaman atau bahaya. Kemudian yang terakhir adalah kerentanan dari sisi manusianya itu sendiri. Bisa berupa perasaan, perilaku, naluri pribadi ini ya, yang terancam oleh dampak dari ancaman bahaya. Dan terminologi selanjutnya ini adalah kapasitas ya. Kalau kapasitas ini didefinisikan sebagai kekuatan atau sumber daya yang dimiliki untuk mencegah, mempersiapkan, mengatasi, dan memperbaiki dampak bencana dengan cepat. Jadi lebih ke kekuatan individunya untuk menahan saat terjadinya bencana seperti itu, untuk menahan dampak dari bencana. Nah, kapasitas juga dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Ada kapasitas dari segi fisiknya atau infrastrukturnya ya. Kemudian dari segi sosial, dari kemampuan masyarakatnya, dan juga kapasitas ekonomi atau kemampuan dari segi keuangannya ya, atau ekonominya seperti itu. Ini berikut merupakan ilustrasinya ya, untuk mempermudah perbedaan antara risiko, ancaman atau bahaya, kerentanan dan kapasitas, kaitannya dengan bencana ya. Sebagai contoh ini ada gambar pertama ini. Di sini diilustrasikan ada bola yang siap menggelinding turun ke bawah ya, untuk yang siap untuk punya potensi untuk turun ke bawah, untuk kena ke rumah yang ada di bawah ya. Nah, di mana bola salju ini itu adalah hazard ya, didefinisikan sebagai hazard atau ancaman atau bahaya karena bola salju ini itu memang belum memberikan dampak ke belum memberikan dampak ke masyarakat yang ada di bawah gunung ini, di bawah lereng gunung ini. Tapi memiliki potensi untuk memberikan
untuk menimbulkan bencana ya bagi masyarakat yang ada di bawah. Sehingga masyarakat yang ada di bawah ini memiliki kerentanan ya. Nah, ketika terjadi bencana ya, ketika terjadi bola salju ini turun menggelinding ke bawah, ini baru dikatakan sebagai bencana ya. Ada bencana longsoran salju misalkan seperti itu ya. Nah, orang-orang yang ada di bawahnya itu dikatakan rentan ya. Makanya kerentanan ini diilustrasikan sebagai orang-orang atau masyarakat yang ada di bawahnya itu yang terancam oleh longsoran salju ini. Kemudian ilustrasi selanjutnya ini ya adalah yang dinamakan dengan kapasitas ya. Jadi kalau ini kan tadi bola salju ini di atas siap-siap untuk longsor ya, punya potensi longsor ke bawah ataupun punya potensi jatuh ke bawah. Ini masih dikategorikan sebagai hazard ya. Nah, ketika ada upaya bentuk mitigasi misalkan ya, mitigasi dengan membentuk tembok ya, dengan membangun tembok seperti ini ya. Nah, maka kapasitas masyarakat yang ada di bawahnya itu meningkat ya, kapasitas untuk dia bisa bertahan ketika sewaktu-waktu bola salju ini turun itu meningkat ya, karena ada upaya mitigasi ini ya, karena ada dibangunnya tembok ini. Ini kapasitas ini sendiri ini dapat berupa ini ya, kesiapsiagaan dari potensi bencana seperti itu. Nah, dari ketiga ilustrasi ini besarnya risiko bencana juga ditentukan oleh ini ya, ditentukan oleh ancaman dan kerentanan yang dibagi dengan kapasitasnya. Makanya kerentanan, ancaman, dan kapasitas ini menjadi suatu rumusan ya, menjadi suatu rumusan untuk mengetahui seberapa besaran ancaman dan dampak sebuah bencana. Bisa kita lihat di sini ya, hubungan antara ancaman atau hazard ini, kerentanan, vulnerability, risiko ini dan kapasitas ini ada terbentuk kesamaan ya, terbentuk persamaan seperti ini, dirumuskan seperti ini, di mana ketika semakin meningkat hazard atau semakin meningkat ancaman itu kan akan meningkatkan juga risikonya ya, atau juga semakin meningkatnya kerentanan itu juga kan akan meningkatkan risiko terjadinya bencana atau risiko dampak dari bencana. Sementara untuk kapasitas ini memiliki hubungan yang terbalik ya dengan risiko. Semakin tinggi kapasitas atau semakin tinggi kemampuan seseorang untuk menghadapi bencana, itu maka risiko dampak bencana itu lebih kecil ya. Semakin tinggi maka lebih kecil. Sementara semakin kecil kapasitasnya juga akan meningkatkan risikonya. Nah, setelah diketahui bahwa terdapat perbedaan ya antara bencana, kemudian risiko, ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Ini maka faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya bencana itu ada 3 ya. Yang pertama adanya ancaman ya, ada ancamannya ada terlebih dahulu ya, memang ada ancaman. Kemudian yang kedua adanya kerentanan yang tinggi dari masyarakatnya ya. Jadi posisi masyarakatnya sendiri memang rentan, maka ini bisa menjadi faktor terjadinya bencana. Atau yang ketiga ini ya, kapasitas dari masyarakat itu sendiri yang rendah dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ini merupakan 3 faktor yang menyebabkan terjadinya bencana. Itu saja materi untuk pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Silakan. Baik, kita akhiri untuk materinya ya. Sekian untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.